Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali Allah mengizinkan kita untuk menghadiri majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga dan keturunannya dan juga para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah berikan pula selawat keselamatan untuk kita umatnya dan umat yang lainnya sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah izinkan kita kembali bertemu. Pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Thaha ayat 114 sampai ayat 125. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman surat Thaha ayat 114, dan sebelumnya kita lihat di ayat terakhir yang kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 113 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Ya, setelah tadinya Allah menceritakan ya tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana Allah menjelaskan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari tersebut wajah-wajah orang yang durhaka kepada Allah dan membawa kezaliman akan penuh dengan keputusasaan, dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dulu di dunia, maka mereka tidak akan merasakan sama sekali ketakutan dan juga tidak akan merasa khawatir. Mereka tidak akan menjumpai balasan dari amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Lalu kemudian kata Allah di ayat 113, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Demikianlah wahai Muhammad, anzalnahu, kami turunkan dia, yaitu kitab Al-Qur'an tersebut, Qur'anan Arabiyya, sebagai Quran atau bacaan yang berbahasa Arab. Allah pilihkan bahasa Arab untuk dijadikan bahasa pengantar kalamnya, wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Musa, umat sedunia. Dan ini juga menjadikan bahasa Arab menjadi salah satu bahasa yang mulia, bahasa yang dipilih oleh Allah, dan hendaknya kita termotivasi pula untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Wasarrafna fihi minal wa'id. Demikian juga kami telah mengulang-ulang, telah kami tuangkan semuanya terulang-ulang dalam Al-Quran tersebut minal wa'id, dari ancaman-ancaman tentang azab kubur, azab akhirat, azab neraka, dan segala macam bentuk kejadian-kejadian dahsyat yang nanti akan terjadi di akhir zaman atau di hari kiamat. Tujuannya adalah la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka mau bertakwa, takut kepada Allah, bertakwa dan menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Au yuhditsu lahum dzikra, atau setidaknya dapat menimbulkan bagi mereka sebuah pengajaran atau peringatan sehingga mereka terhalang untuk melakukan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat yang berikutnya kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah pun menjelaskan dan menegaskan, "Fata'alallahul malikul haqq." Maka maha tinggilah Allah. Maha tinggilah Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Malik, sang raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Haq, yang juga ya Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha agung, maha benar. Maka maha tinggilah Allah, yaitu raja yang maha benar, raja di raja, raja dari seluruh raja yang ada di langit dan di bumi. Maka maha tinggilah mereka Allah Subhanahu wa taala tersebut dari apa-apa yang disifati oleh orang-orang musyrikin terhadap Allah tersebut dengan menjadikan untuknya para sekutu-sekutu atau berhala-berhala. Lalu kata Allah, "Fala ta'jal bil Qur'an."
wala ta'jal bil Quran. Maka janganlah engkau terburu-buru ya dengan Al-Quran ini. Terburu-buru di sini maksudnya terburu-buru yang pertama untuk menghafalnya, yang kedua terburu-buru untuk menyampaikannya kepada para sahabatnya, terburu-buru untuk ya melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi Allah mengingatkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jangan buru-buru ya. Malaikat Jibril akan mengulang-ulangi Al-Quran tersebut ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan akan menjelaskan isi kandungannya, akan mengajarkan isi kandungannya. Maka Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau kadang-kadang ya tidak bisa mengendalikan dirinya, menahan rindu akan turunnya wahyu. Sehingga begitu datang malaikat Jibril membawa suatu wahyu, suatu ayat Al-Quran yang telah lama ditunggu oleh Rasulullah SAW, segera beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Tapi inilah yang diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, jangan buru-buru min qabli an yuqda ilaik. Sebelum disempurnakan kepada engkau wahai Muhammad, sebelum disempurnakan dari ayat tersebut sampai akhirnya, sampai ayat sekian, ya, sehingga Nabi dilarang untuk langsung membaca satu ayat, karena bisa jadi malaikat Jibril akan menurunkan 10 ayat yang satu sama lain saling berkaitan. Dan kedua, malaikat Jibril juga meminta untuk tidak buru-buru, karena malaikat Jibril akan menjelaskan mulai dari cara membacanya, akan menjelaskan di mana ayat ini akan diletakkan di surat apa, ya, setelah ayat berapa, dan begitu pula malaikat Jibril akan menjelaskan maksud-maksud penjelasan-penjelasan daripada ayat-ayat yang diturunkan tersebut. Maka kata Allah, janganlah engkau tergesa-gesa terhadap Al-Quran ini min qabli an yuqda ilaik, min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum disempurnakan kepadamu wahyunya, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala atau wahyu daripada Al-Quran tersebut. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ucapkanlah sebuah doa, doanya adalah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di sini juga Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sebuah doa yang juga hendaknya menjadi doa kita sehari-hari, yaitu Rabbi zidni ilma, dan bisa ditambahkan dengan warzuqni fahma. Rasul Shallallahu alaihi wasallam saja meminta kepada Allah agar ditambahkan untuk beliau ilmu, padahal beliau telah diberikan segala macam gudang ilmu, pusatnya ilmu, gudangnya ilmu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Namun Allah Subhanahu wa taala menuntun nabinya, mengajarkan kepada nabinya untuk diteladani oleh umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu tersebut hendaknya diiringi pula dengan doa kepada Allah, karena Allah lah yang menjadi sumber ilmu tersebut, Allah yang punya kuasa memberinya, dan Allah pula yang punya kuasa menghalangi dan mencabutnya. Maka kita dalam menuntut ilmu haruslah berserah diri, memohon kepada Allah dan berdoa. Doanya di sini diajarkan Rabbi zidni ilma, boleh ditambahkan warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itulah yang akan menjadikan iman kita semakin kokoh, ilmulah yang akan menjadikan maqam harkat kita menjadi mulia di sisi Allah dan begitu pula di sisi manusia. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan walaqad ahidna ila adama min qablu. Nah, kemudian Allah bercerita kembali dalam hal ini kepada kita tentang apa yang dulu dialami oleh Nabi Adam alaihissalam di zaman dulu, ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kembali apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah. Meskipun di sini konteksnya adalah nabi, tentu tidak sama antara keingkaran Nabi Adam dengan keingkarannya orang-orang musyrik. Tetapi bahwasanya siapapun yang berbuat maksiat, siapapun yang berbuat keingkaran, maka Allah sudah menyiapkan hukuman. Ya, bahkan Nabi sendiri pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah ingatkan kembali kepada kita tentang apa yang telah dialami oleh manusia pertama, ya, eh, kakek moyangnya manusia dan istrinya, yaitu Siti Hawa, ketika dia melanggar perintah Allah. Dan di sini Allah mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya ada sekelompok musuh kita yang sangat nyata, yaitu para iblis yang telah mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya Hawa dari surga, yang sampai hari ini
Sejak zaman Nabi Adam sampai ke nabi-nabi setelahnya, sampai ke zaman Quraisy, ya, yang dengan penuh semangat menyesatkan manusia sampai hari ini dan sampai hari menjelang hari kiamat nanti. Maka itulah gunanya Allah turunkan Al-Quran kepada kalian, wahai orang musyrik, karena dulu ada kejadian bapak kalian telah tergelincir melakukan maksiat gara-gara godaan iblis ini. Maka kalian pun hari ini tidak luput dari mereka. Demikian juga siapa-siapa yang nanti datang setelah kalian, termasuk kita. Nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu Allah menjelaskan di sini Bapak dan Ibu menyinggung kembali kisah tentang Nabi Adam, meskipun ini sudah berkali-kali kita jumpai ya di dalam surat-surat yang telah kita tadaburi. Demikian pula dalam surat Toha ini Allah singgung kembali cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Walaqad ahidna ila Adam min qabl, dan sungguh kami telah perintahkan, ya, kami telah janjikan kepada Adam alaihissalam min qablu, sebelumnya, sebelum orang-orang musyrikin berbuat maksiat hari ini. Orang-orang musyrikin berbuat kemungkaran, keingkaran, ya, kekufuran kepada Allah. Allah ingatkan, sungguh sebelumnya Allah juga sudah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mematuhi perintahnya, lalu fanasi, lalu dia lupa. Ya, lupa di sini bukan lupa ingatan, tidak, tapi lupa diri, ya. Lupa akan apa yang pernah diperintahkan oleh Allah. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada diri Adam waktu itu adanya semacam kemauan yang kuat untuk bersabar, untuk kokoh dan teguh berada di dalam muahadah, perjanjian dengan Allah tersebut, di mana Allah sudah melarang kepada Nabi Adam, silahkan tinggal di surga engkau wahai Adam dengan istrimu Hawa, tapi ingat ada satu hal yang harus engkau perhatikan, jangan sekali-kali memakan, atau apalagi memakan, jangan sekali-kali mendekat ke pohon pohon khuldi, ya. Nah, namun Nabi Adam alaihissalam, ya, dan istrinya Hawa lupa terhadap perjanjian tersebut, dan akhirnya, ya, itu adalah akibat godaan daripada iblis. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada Adam waktu itu azma, kemauan yang kuat untuk melawan godaan iblis. Karena memang iblis waktu itu, ya, dengan kedengkiannya, dengan kebusukan hatinya yang eh, begitu dendam kepada Adam, menyebabkan dia telah tergoda, terusir dari surga. Maka dia membuat tipu daya yang sangat dahsyat untuk bagaimana menjadikan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah dan mendapatkan hukuman. Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati pada Adam waktu itu kemauan yang kuat untuk memegang janji tersebut. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Nah, kemudian Allah jelaskan di sini apa cerita yang terjadi pada Nabi Adam. Ya, Allah ulang kembali ke dasar sebelumnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah, ya, terkait dengan Nabi Adam ini, ketika qulna, kami berkata kepada para malaikat, lil malaikah, berkata kami kepada para malaikat, ya, usjudu, sujudlah kalian semua wahai para malaikat kepada Adam alaihissalam. Maka setelah Allah perintahkan pada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka pun bersujud. Karena memang para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang taat, patuh, tidak pernah bermaksiat walaupun sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah semua malaikat illa iblisa aba, kecuali iblis, ya, dia enggan untuk bersujud. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan ayat-ayat seperti ini, di mana ada beberapa pertanyaan, apakah iblis termasuk dari golongan malaikat? Karena yang Allah perintahkan itu adalah para malaikat. Lalu kenapa pengecualiannya di sini tidak sesuai dengan bangsanya? Ya, biasanya kalau kita mengkhabarkan sesuatu, telah masuk sekelompok mahasiswa atau siswa ke dalam kelas, kecuali Ahmad. Nah, Ahmad adalah bagian dari siswa. Sedangkan di sini Allah mengatakan, maka telah sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Iblis kan bukan bagian dari malaikat, sehingga ada kerancuan di sini menurut sebagian orang yang tidak memahami, ya, maksud daripada ayat ini. Maka kita ulangi kembali Bapak dan Ibu, memang iblis bukanlah bagian dari malaikat, ya. Unsur iblis
berbeda dengan malaikat. Malaikat tercipta dari nur, ya, dari cahaya yang lembut. Sedangkan iblis merupakan bangsa jin yang terbuat dari api, ya, yang terbuat dari bunga api. Maka kenapa di sini, ya, ketika Allah mengatakan sujudlah semua malaikat kecuali iblis, ya, seperti yang pernah kita jelaskan, iblis memang bukan bangsa malaikat, tetapi iblis adalah salah satu kelompok daripada kalangan jin yang Allah turunkan di dunia, kemudian mereka menjadi golongan jin yang sangat taat, sangat patuh, dan sangat soleh beribadah kepada Allah, sehingga mereka dimuliakan makamnya, diangkat oleh Allah ke ke langit, ke surga, digabungkan dengan para malaikat. Ya, saking miripnya kebiasaan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka dengan malaikat, maka seakan-akan mereka telah tergabung di dalam kelompok malaikat. Tapi apa hendak dikata, iblis tetaplah jin, ya. Iblis tetaplah iblis yang bukan bangsanya malaikat, yang tetap patuh taat dalam kondisi apapun. Sedangkan iblis betul dia soleh, betul dia taat, tetapi tidak bisa dilupakan bangsanya adalah keturunannya, asalnya adalah bangsa jin yang berbeda dengan para malaikat yang patuh dan taat tersebut. Maka Allah katakan di sini illa iblis aba, kecuali iblis tidak mau sujud dan dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bisa kita bayangkan, ya, kalau ada 1 juta malaikat semuanya sujud, ya, dan sujud di sini, ya, tidak mesti kita isyaratkan sujudnya seperti sujudnya sholat. Kalaupun kita yakini seperti sujudnya sholat, maka karena itu adalah perintah Allah, maka tentu tidak masalah, ya. Dan maka Allah menjelaskan di sini eh, kejadian yang telah terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Allah mengulang kembali apa yang sudah pernah kita tadaburi di surat-surat sebelumnya, di surat Al-Baqarah misalkan, dan di surat lain, surat Al-A'raf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami berkata kepada para malaikat, ya, yang ada di surga bersama Nabi Adam dan para iblis, ya, usjudu li Adam, ya, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Maka malaikat karena mendapatkan perintah dari Allah, dan malaikat adalah makhluk Allah yang taat, patuh, tidak pernah bermaksiat sekalipun pada Allah, maka mereka fasajadu, mereka sujud, sujud kepada Nabi Adam, ya, sujud atau memberikan penghormatan, ya, membungkukkan badan, ya, mungkin tidak sujud seperti sujudnya kita sholat, mungkin sujudnya seperti orang Jepang, ya, membungkukkan badan. Wallahu alam, tidak ada penjelasan yang pasti bagaimana cara sujudnya malaikat, ya. Karena malaikat itu pun juga ukuran aslinya kan besar sekali, Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu seperti apa malaikat Jibril sujud. Karena malaikat Jibril besarnya, sayapnya melebihi luasnya langit dan bumi, satu sayapnya, dan dia memiliki sekitar 600 sayap, ya. Tetapi kan ini tempatnya di surga. Surga pun lebih luas lagi dari langit dan bumi, bahkan lebih luas lagi ukuran dari malaikat Jibril, ya. Luasnya tidak bisa dibayangkan. Maka ini tidak perlu kita bayangkan seperti apa sujudnya. Yang jelas Allah menjelaskan mereka sujud. Bisa jadi sujudnya hanya membungkukkan badan, memberikan penghormatan. Maka malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ya, tadi sudah kita jelaskan, mudah-mudahan terdengar oleh Bapak Ibu, kalau tidak kita ulangi. Di sini pengecualiannya memang rancu, ya. Pengecualian yang rancu, tapi sesungguhnya tidak rancu. Karena tadi sudah kita jelaskan, iblis saking taatnya kepada Allah, maka seakan-akan iblis ini sudah digabungkan oleh Allah ke dalam bangsa malaikat. Karena dia adalah jin yang taat, jin yang soleh, yang tadinya berada di dunia, diangkat martabatnya oleh Allah, digabungkan bersama para malaikat di surga, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, tentunya termasuk kepada iblis juga, ya, eh, termasuk kepada iblis juga diperintahkan. Jadi jangan dipahami yang diperintahkan sujud itu hanya malaikat, sehingga bukanlah salah iblis nggak mau sujud, karena iblis nggak diperintahkan. Kan tadi dikatakan di atas, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Tatkala kami berkata kepada para malaikat. Berarti iblis nggak salah dong kalau begitu. Karena yang diperintahkan sujud adalah para malaikat. Nah, bukan begitu ya Bapak Ibu, ya. Bukan begitu pemahamannya. Tetapi Allah perintahkan kepada semua malaikat, termasuk iblis, karena iblis sudah digabungkan ke
ke dalam kelompok malaikat dalam surga tersebut, Allah perintahkan kepada mereka semua, ya. Jadi kalau 1 dari 1 miliar itu kan nggak perlu disebut. Yang disebut adalah jumlah yang mayoritasnya. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua sujud kecuali iblis, ya. Iblis nggak mau sujud. Ya, makanya sifat asli daripada jin yang pemberontak, yang suka melawan tersebut nampak di sini. Meskipun tadinya sangat taat, patuh kepada Allah. Tapi kalau sudah urusan menyangkut harga diri, maka keluarlah sifat asli daripada jin tadi, ya. Maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Kata Allah di sini, aba. Dia enggan. Kenapa dia enggan? Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu kita tidak menemukan penjelasan yang lengkap seperti di surat-surat yang lain yang sudah pernah kita tadabburi sebelumnya, yang sudah dijelaskan yang membuat iblis enggan itu karena dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Adam, eh, terutama dari sisi zat penciptaannya. Dia mengatakan, Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah liat, sedangkan aku atau kami ya adalah engkau ciptakan dari api, ya. Nah, bagi iblis api lebih mulia dibanding dengan tanah liat. Maka singkat cerita dan sudah dijelaskan di surat-surat sebelumnya, iblis kemudian ya karena tidak mau beriman, tidak mau mematuhi perintah Allah, kemudian diusir oleh Allah keluar dari surga, ya, dan kemudian iblis memilih untuk keluar dari surga daripada harus sujud kepada Nabi Adam. Bayangkan Bapak dan Ibu, iblis rela meninggalkan kenikmatan hidup di surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, hanya untuk mempertahankan kesombongan dan keegoannya. Biarlah keluar dari surga, ya, meninggalkan segala bentuk kenikmatan yang ada di sana daripada harus merendahkan dirinya di hadapan Adam. Padahal sebetulnya konteksnya bukan soal merendahkan diri. Konteksnya adalah soal mematuhi perintah Rabbul Alamin. Ya, kalau sudah Tuhan yang memerintahkan, maka tentu seharusnya soal harga diri, soal ego harus dikesampingkan. Karena apapun itu yang memerintahkan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tapi tidak halnya dengan iblis. Maka setelah iblis diusir dari surga, maka Allah ingatkan Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, "Fakulna ya Adamu." Dan kami berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka." Sesungguhnya ini ya aduwwul laka. Dia adalah musuhmu. Nah, karena disebut ini ya berarti masih dekat, ya. Berarti sebelum iblis diusir, tapi sudah divonis, sudah diultimatum oleh Allah harus keluar, hengkang dari surga, tapi belum keluar. Jadi ini seakan-akan seketika atau langsung setelah terjadinya pembangkangan iblis tidak mau sujud, maka seketika Allah katakan kepada Nabi Adam, "Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika." Sesungguhnya ini, ya, dan iblis itu saya yakini Bapak Ibu hanya satu orang, ya, atau satu iblis, ya, yang kemudian atau mungkin sepasang bisa jadi. Karena kemudian dia beranak pinak, berketurunan sampai hari kiamat tidak ada satupun yang mati. Inna hadza aduwwul lak. Sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagi engkau wahai Adam, wa li zaujika, demikian juga bagi istrimu. Maka oleh karena itu fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka janganlah sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga ini, sehingga dengan demikian kalau kalian sampai keluar dari surga ini, maka kata Allah fatashqa, maka kalian akan celaka. Kalian akan mendapatkan kesengsaraan dan celaka. Jadi Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, eh, untuk tidak berteman dengan iblis, untuk tidak bersahabat, berteman, bersahabat, ya, bersolmet lah dengan iblis ini, ya, karena dia adalah musuh bagi Nabi Adam dan juga bagi istrinya. Dan Allah ingatkan jangan sampai iblis tersebut menjadikan mereka berdua keluar dari dalam surga sehingga akhirnya akan mendapatkan kehidupan yang celaka. Lalu Allah jelaskan di sini, ya, nanti kita sampaikan juga Bapak Ibu, kenapa sih Allah oh, oh, melarang, ya? Seakan-akan Nabi Adam ini oh, aslinya memang akan tinggal di surga, ya. Kalau kita pahami begini kan ini kan begitu ya Bapak Ibu, ya. Seakan-akan aslinya
Nabi Adam itu hanya akan tinggal di surga ya selama-lamanya. Tapi karena dia melanggar dan tidak mengindahkan apa yang Allah ingatkan, lalu terjadilah Nabi Adam memakan buah khuldi dan akhirnya diusir oleh Allah keluar dari surga bersama istrinya. Nah, tentu ini harus kita jelaskan. Memang Allah telah jelaskan ada perintah, ada larangan, tapi sesungguhnya apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Nabi Musa, semuanya sudah menjadi skenario Allah. Allah sudah menskenariokan dalam ilmunya, dalam programnya, bahwasanya Adam akan makan buah khuldi, Adam akan keluar dari langit, Adam akan menjadi manusia pertama yang melahirkan manusia, yang kemudian berketurunan, dan situlah manusia-manusia itu akan tinggal, akan menghadapi ya ujian-ujian dari Allah, dan kemudian nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan kembali dan dihisab, lalu setelah itu barulah mereka yang taat patuh kembali ke kampung aslinya, ke kampung halaman mereka dulu di surga, dan yang maksiat, yang ingkar, akan Allah azab di dalam api nerakanya. Nauzubillah. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Allah jelaskan di sini ya terkait surga yang akan Allah berikan kepada Nabi Adam ya, di mana Allah di sini maksudnya adalah memotivasi Nabi Adam ya, mendorong Nabi Adam untuk sekali-kali jangan menjadikan iblis sebagai teman ya, supaya tidak keluar dari surga. Kenapa demikian? Ya, karena surga itu adalah tempat kenikmatan yang abadi. Allah jelaskan di sini di antaranya ya. Di antaranya Allah mengatakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya bagi engkau wahai Adam dan istrinya juga tentunya alla taju'a fiha. Engkau tidak akan pernah merasakan lapar di dalamnya. Wa la ta'ra, dan engkau juga tidak akan pernah bertelanjang ya. Artinya tidak akan pernah hidup kekurangan, tidak memiliki pakaian sehingga bertelanjang, tetapi engkau di sana tidak akan merasakan lapar, akan penuh dengan makanan setiap saat, setiap waktu, dan juga akan dipenuhi dengan berbagai macam pakaian, busana yang indah-indah yang akan menutupi aurat kalian. Kemudian juga Allah katakan wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Tadi Allah katakan kamu tidak akan lapar wahai Adam dan tidak pula akan kekurangan pakaian. Jadi antara makan dan pakaian, kemudian wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan demikian pula sesungguhnya engkau tidak akan merasa dahaga padanya dan tidak pula akan merasakan ya panasnya terik matahari ya. Tadha akan seperti ketika matahari terbit di pagi hari sekitar jam setengah 9, terasa panasnya, maka engkau tidak akan merasakan itu di dalam surga. Nah, tentu bukannya tidak dahaga Bapak Ibu ya, bukan tidak minum maksudnya ya. Maksudnya kita merasakan dahaga, tapi ketika kita dahaga, kita berniat terbetik di hati pengen minum, lalu langsung datang minumannya. Jadi maksudnya di sini bukan tidak sekali sama sekali merasakan dahaga. Ya, karena kalau tidak merasakan dahaga berarti kita tidak minum, padahal di dalam banyak ayat dalam Al-Quran disebutkan minuman-minuman penduduk surga adalah khamar, madu, dan susu ya. Nah, maksudnya di sini saking banyaknya minuman dengan segala macam bentuknya, maka engkau sekalipun sedetik pun tidak akan pernah merasakan dahaga di sana. Maka kemudian, ya setelah itu, ya singkat cerita Allah usir iblis keluar dari surga dan tinggallah Nabi Adam bersama istrinya Hawa di dalam surga. Maka mulailah iblis melakukan terornya, ya. Mulailah iblis melakukan siasat-siasat liciknya untuk membalaskan sakit hatinya kepada Nabi Adam, rasa hasadnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah di sini? Fawaswasa ilaihi syaitanu. Waswas ya. Maka membisikkanlah kepadanya, ya di sini adalah Nabi Adam, pikiran bisikan-bisikan jahat oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, jadi berubah namanya di sini Bapak Ibu. Tadi iblis ya. Di atas tadi iblis, sekarang kok berubah jadi syaitan. Ya. Jadi sebetulnya dia iblis juga, tapi ketika dia sudah menjadi makhluk yang ingkar, makhluk yang jahat, maka berubah namanya menjadi syaitan. Jadi kalau iblis saja pada dasarnya tadi dia, ya bahkan tadi sudah kita jelaskan, sama dia dengan malaikat. Karena namanya tadinya iblis ya, dan iblis itu bukanlah sesuatu yang jahat sebetulnya. Yang jahat itu adalah syaitan ya.
Tapi karena iblis telah berubah menjadi syaitan, maka iblis pun akhirnya menjadi makhluk yang jahat, ya, makhluk yang terkutuk. Fawaswasa ilahi syaitan, maka membisikkanlah dengan bisikan yang jahat kepada Nabi Adam tersebut si syaitan, yaitu si iblis tadi yang telah ingkar. Yang tadinya dia bergabung dengan bangsa malaikat, kemudian ketika dia ingkar, berubah namanya menjadi syaitan. Sebagaimana manusia juga demikian, ya. Manusia ketika ingkar, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, berubah pula namanya dari manusia menjadi syaitan pula. Karena syaitan itu terbagi dua, syaitanul insi wa syaitanul jin. Syaitan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Apa kata syaitan atau iblis di sini ketika dia membisikkan bisikan jahat kepada Nabi Adam alaihissalam? Qala ya Adam. Berkata iblis tadi atau syaitan tadi, wahai Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau, ya, pohon khuldi yang tadi dilarang oleh Allah. Allah ketika melarang, Allah mungkin tidak menyebut ya di mana tempatnya. Yang penting silahkan nikmati surga ini. Yang penting jangan engkau dekat-dekat kepada sebuah pohon yang bernama pohon khuldi, syajaratil khuldi. Ya, ada yang menamakan pohon itu dengan pohon khuldi, ada yang mengatakan bukan namanya yang khuldi itu. Khuldi itu kan kekal artinya pohon kekekalan. Adapun namanya sendiri, ya, wallahu alam. Saya belum pernah mendapatkan informasi lain tentang nama lain daripada pohon khuldi. Hal aduluka ala syajaratil khuldi? Apakah mau engkau wahai Adam aku tunjukkan mana pohon kekekalan yang dilarang oleh Allah kepada engkau tersebut untuk mendekatinya? Wa mulkin la yabla, dan maukah engkau aku tunjukkan pula kepada engkau sebuah kerajaan, ya, kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Wa mulkin la yabla artinya kehidupan keabadian di dalam surga yang tidak akan pernah binasa. Ini cara syaitan mengiming-iming Nabi Adam, ya, dan tentunya istrinya juga di sini. Karena mereka berdua, ya. Nabi Adam tentu sebagai sifat manusianya yang selama ini telah merasakan enaknya, lezatnya, ya, bahagia tinggal di surga, eh, dibisikkan oleh iblis atau syaitan, hai Adam, sesungguhnya engkau tidak akan abadi di sini, engkau hanyalah manusia, ya, yang memiliki waktu terbatas, engkau bisa mati, engkau bisa saja nanti suatu saat Allah merubah keputusannya, engkau akan diusir dari surga, maka maukah engkau aku tunjukkan suatu perkara, kalau itu engkau lakukan, engkau akan abadi selama-lamanya dalam surga ini, nggak akan pernah keluar. Nah, tentu sebagai sifat manusianya Nabi Adam, ya, eh, sangat menginginkan hal tersebut, dan disitulah yang tadi Allah katakan dia lupa, ya, dia lupa bahwasanya yang melarangnya itu adalah Tuhan yang menciptakannya dan Tuhan yang punya kuasa untuk membuatnya abadi atau tidak abadi dalam surga tersebut. Ya, tapi itulah manusia dengan bekal hawa nafsu yang Allah titipkan kepadanya. Lupa, lupa diri, lupa daratan. Meskipun lupanya Nabi Adam di sini sebetulnya ya tentu untuk kebaikan dirinya, ya. Dia menginginkan tetap berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah, dari pintu itulah iblis masuk melakukan talbis iblis, ya. Lalu singkat cerita Bapak dan Ibu, dan sini memang tidak didetailkan seperti di ayat-ayat yang lain, di surah-surah yang lain. Singkat cerita Nabi Adam alaihissalam, ya, dan istrinya, dan dalam tafsir dijelaskan yang pertama kali memakan itu justru istrinya. Ya, biasa ya, memang dalam kehidupan kita di dunia sebagian istri, ya, tidak semuanya. Memang yang paling dulu biasanya tergelincir, tergoda melihat kenikmatan dunia, melihat peluang. Ya, betapa banyak suami-suami menjadi penjahat, menjadi koruptor, ya, menjadi pembunuh dan segala macam karena tidak tahan dengan bujuk rayu istri, hawa nafsunya istri yang ingin kenikmatan dunia dan segala macam, yang mengarahkan suaminya untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan agama misalnya. Ya, tentu tidak semua Bapak Ibu, ya, kecuali wanita-wanita yang solehah, tapi kebanyakan, ya, itulah yang terjadi sehingga kenapa banyak akhirnya wanita-wanita menjadi mayoritas penduduk neraka di samping sifat-sifatnya yang suka tidak bersyukur dengan pemberian suaminya, suka mengumpat dan lain sebagainya. Nauzubillah. Maka disebutkan dalam kitab At-Tabari yang pertama memakan, menikmati atau mencicipi buah khuldi itu adalah justru Hawa. Nah, Hawa
kemudian mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ternyata buahnya sangat enak sekali, lezat sekali, ya, luar biasa. Tidak pernah terkirakan ada buah seenak ini di surga." Lalu Nabi Adam pun kemudian memakannya karena eh, sang istri yang dicintai telah memakannya, ditambah lagi tadi godaan iblis ya. Maka akhirnya mereka makanlah buah tersebut, buah khuldi tersebut. Lalu apa yang terjadi? Fa'akala minha. Lalu makanlah mereka berdua dari buah pohon khuldi tersebut. Seketika selesai Nabi Adam makan, baru mungkin satu gigitan, dua gigitan, tiga gigitan buah khuldi tersebut. Lalu yang terjadi adalah tiba-tiba tanggal atau copot pakaian mereka. Ya, pakaian yang menutupi aurat mereka. Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka nampaklah bagi mereka berdua aurat-aurat mereka. Tadinya mereka tidak tahu aurat tersebut ya. Namun ketika tertutup pakaian, ketika mereka diciptakan oleh Allah, Allah sudah bekali dengan pakaian sehingga satu sama lain tidak mengetahui aurat ya. Yang laki-laki Adam tidak mengetahui aurat Hawa seperti apa dan juga begitu pula dengan Hawa tidak mengetahui auratnya Adam seperti apa. Lalu Allah ilhamkan kepada mereka wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu akhirnya keduanya mulai meletakkan di atas aurat mereka berdua tersebut dari dedaunan surga. Ya, jadi rasa malu itu sebetulnya sudah ada pada manusia sejak dulu mereka di surga. Dan itu adalah fitrah manusia yang seharusnya memang menutupi auratnya, ya, terutama aurat-aurat yang ghaliz, ya, aurat-aurat yang besar. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Lalu Allah katakan akhirnya Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya dan dia telah tersesat akhirnya ya, tergelincir, tersesat mengikuti eh, rayuan dan ajakan daripada iblis atau syaitan laknatullahi alaih. Kemudian singkat cerita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ya tentunya dimarahi oleh Allah ya. eh, kemudian diperintahkan untuk keluar dari surga. Nah, ketika itu Nabi Adam alaihissalam Allah jelaskan di sini tsumma jatabahu rabbuhu. Tsumma jatabahu rabbuhu, kemudian Allah pilih kembali Nabi Adam. Tsumma jatabahu rabbuhu qarrabahu. Allah dekatkan kembali dia kepadanya. Tadi telah diusir. Ya, tentunya ketika diusir Nabi Adam merasakan kesedihan yang sangat luar biasa yang tadinya dekat berada dengan Allah di surga, kemudian diusir, tentunya Nabi Adam mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi ternyata Allah mengatakan di sini tsumma jatabahu rabbu. Kemudian Allah memilihnya kembali, mendekatkannya kembali kepada dirinya, fataba alaih. Dan kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam, ya. Wahada dan kemudian menunjukinya, memberinya petunjuk, ya, tapi tetap ya harus mengikuti instruksi Allah, lanjut tinggal di dunia, tidak bisa kembali di surga. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba. Nah, bisa juga kita artikan kalau di sini melihat rentetan kejadiannya Bapak dan Ibu, ya. Nabi Adam itu sejak sebelum keluar dari bumi telah dimaafkan oleh Allah. Maaf, bukan dari bumi, dari surga ya. Sejak sebelum keluar dari surga telah dimaafkan oleh Allah. Ya, memang Allah murka, Allah marah kepada Nabi Adam, tapi masih ketika dalam surga tersebut Nabi Adam merasakan kesedihan, penyesalan yang luar biasa. Dan setelah itu Allah pun mendekatkan dirinya kembali, dirinya Adam kembali kepada dirinya dan menerima taubatnya. Di mana Allah sendiri pula yang mengajarkan cara bertaubat yang benar, yang tepat kepada Allah, kepada Nabi Adam ya. Dengan mengajarkan doa yang dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan melanggar perintah-Mu ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi mengasihi kami, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Itu adalah doa Nabi Adam yang diijabah oleh Allah. Kemudian Allah berikan taubat kepada Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Allah berikan petunjuk, ya. Allah berikan petunjuk. Ya, petunjuk berikutnya adalah yang berikut ini. Apa kata Allah? Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Kemudian ya meskipun Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam dan Hawa alaihi salam,
Allah tetap melaksanakan eh, konsekuensi dari perintah, ya Allah, perintah yang telah dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa tadi. Apa kata Allah? Qala habita minha jami'an. Ya, Allah berfirman, ihbita minha jami'an. Turunlah kalian berdua dari surga itu semuanya. Nah, di sini mungkin harus kita pahami apakah berdua di sini maksudnya Adam dan Hawa atau Adam dan iblis, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat berikut di sambungannya, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi sebagian musuh bagi sebagian yang lain. Maka kalau begini berarti yang diperintahkan berdua di sini adalah Nabi Adam dan iblis atau syaitan yang tadinya iblis apa namanya? Menyelinap, ya, menyelinap masuk kembali ke dalam surga setelah tadinya diusir. Dalam kitab At-Tabari cerita Israiliyat disebutkan iblis berubah wujud menjadi ular, menyelinap masuk kembali ke dalam surga dan kemudian disitulah dia menggoda Nabi Adam. Maka setelah kedapatan, ya, oleh Allah Nabi Adam memakan buah khuldi, ya, tentunya ditangkap mungkin oleh malaikat, ya. Wallahu alam seperti apa detailnya. Yang jelas sebelum itu Allah perintahkan, Allah jelaskan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, iblis ini adalah musuh kalian. Maka sekarang kata Allah, keluarlah kalian berdua, turunlah kalian berdua keluar dari surga ini semuanya. Ya, engkau juga iblis dan engkau juga wahai Adam dan Hawa. Dan ingat, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya kalian akan saling bermusuh-musuhan. Jadi iblis akan menjadi musuh manusia dan manusia akan menjadi musuhnya iblis, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka barang siapa apabila jika datang kepada kalian dariku nanti sebuah petunjuk, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak pula pernah akan celaka. Jadi Allah jelaskan di sini kepada Adam dan kepada iblis, sekarang keluar kalian dari sini, ya. Kalian keluar, kalian akan menjadi musuh satu sama lain, tetapi ingat, kalau seandainya nanti kalian di dunia ada di antara kalian yang mendapatkan hidayahku, maka barang siapa yang mengikuti hidayahku tersebut, maka dia tidak akan pernah tersesat dalam kehidupannya di dunia dan pula tidak akan lagi mendapatkan kecelakaan, ya. Nah, itu wasiat Allah kepada Adam dan pula kepada iblis ketika mereka kedua-duanya atau bertiga dengan Hawa diperintahkan untuk meninggalkan surga. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan waman a'rada an dzikri. Ini masih kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya yang mengatakan barang siapa yang mengikuti hidayah Allah, dia akan selamat, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Namun sebaliknya, waman a'rada an dzikri. Dan sebaliknya barang siapa yang berpaling dari peringatanku. An dzikri di sini artinya peringatan, bisa jadi maksudnya Al-Qur'an, petunjuk, bisa jadi artinya mengingat Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, bisa jadi pula artinya barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Artinya tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling utama adalah salat. Bisa jadi pula artinya barang siapa yang meninggalkan salat kepadaku. Intinya barang siapa yang jauh dari Allah, ya, berpaling dari agama Allah, lalai dalam mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya akan Allah berikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sangat sempit. Nah, di sini mohon perhatian sedikit Bapak dan Ibu, ya. Banyak para ulama yang memberikan penjelasan terkait ayat ini, ya, secara umum, dan memang kalau kita pahami secara umum maksud daripada ayat ini bisa kita artikan barang siapa yang berpaling dari agama Allah, menjauh dari Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengikuti agamanya. Dan bisa pula kita artikan tadi tidak mau mengingat Allah dengan solat, karena solat itu adalah cara yang paling efektif untuk mengingat Allah, maka akan Allah berikan hukuman kepada orang tersebut di dunia, ya. Di dunia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini satu penafsiran. Nah, artinya orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, jauh dari Allah, akan senantiasa Allah berikan hidupnya sempit.
Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, itu banyak kita lihat orang-orang kafir, bahkan bukan saja kafir, zalim, fajir, penjahat, durjana, tapi hidupnya malah lapang, hartanya berlimpah ruah, kekayaannya, masya Allah, ya. Nah, di sini maksudnya bukan mesti dalam konteks harta, Bapak Ibu, tetapi dalam konteks kejiwaannya. Meskipun dia kaya raya, ya, dengan segala kenikmatan dunia dia miliki, tetapi Allah berikan kepadanya ma'isyatan dangka, hatinya Allah jadikan sempit. Dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan yang dia rasakan hanyalah kekhawatiran, was-was, ya, stres, ketakutan yang tiada hentinya, meskipun dengan segala kecukupan harta yang dia miliki. Apa sebabnya? Karena sebabnya adalah seperti yang Allah katakan, dia telah berpaling dari peringatan Allah, berpaling daripada agama Allah, berpaling dari mengingat Allah. Nah, itu satu penafsiran. Adapun penafsiran yang kedua, dan ini yang saya rasa lebih tepat, ya, yang dimaksud dengan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah di dunia, ya, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya baginya Allah sediakan nanti kehidupan yang sempit, yaitu di alam kuburnya ketika dia meninggal dunia, ya. Karena kalau di dunia kita melihat banyak orang yang berpaling dari agama Allah, bahkan kafir sekalian, hidupnya terlihat happy, bahagia, ya. Bahkan terlihat dari mukanya dia orang bahagia. Tertawanya, senyumnya lepas, dia menikmati dunia ini dengan sangat luar biasa. Berarti nggak cocok dong kalau begitu ayat ini, ya. Meskipun tadi sudah kita jelaskan pula, ya, mungkin terlihat mereka senang, bahagia dari wajahnya, tapi kalau diselami hatinya, mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kenapa demikian? Karena mereka telah berpaling daripada Allah, zat yang telah menciptakan mereka. Nah, itu kalau kita memahaminya ma'isyatan dangka ini di dunia. Tetapi tadi sudah saya katakan, ada pendapat yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, dan saya pun cenderung kepada pendapat ini, bahwasanya ma'isyatan dangka itu nanti akan Allah berikan di alam kubur. Ketika seseorang telah meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, ya, 5 tahun lamanya, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, ya, wallahu alam, yang jelas terhitung sejak dia masuk ke dalam kubur tersebut sampai nanti entah berapa lama dunia ini masih berlangsung, bisa jadi 100 tahun, bahkan mungkin bisa 1000 tahun lagi. Nah, selama itulah dia akan mengalami kehidupan yang dongka tadi, kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan siksaan, ular, kalajengking, ya, tanah, bumi yang menghimpit, makhluk-makhluk menyeramkan yang datang mendekat, nauzubillah min zalik, dan dilalui dalam waktu yang sangat lama, lebih lama berkali-kali lipat dari umurnya dulu di dunia. Apa sebabnya? Karena dia telah berpaling dari peringatan Allah, ya. Dia telah berpaling dari agama Allah. Itu bagi orang kafir, orang musyrik. Namun juga bisa jadi kembali kepada kita orang-orang muslim yang mengaku beragama Islam tapi menjauhkan diri dari agama Allah, dari Al-Qur'an, ya, tidak lalai, selalu lalai di dalam mengerjakan perintah agama, maka bisa jadi yang dialami nanti juga sama dengan yang kafir tadi, yang musyrik tadi, akan mengalami kehidupan yang sempit kelak di dalam alam kubur. Nauzubillah min zalik. Dan tidak selesai sampai di situ, Bapak dan Ibu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia, akan kami himpunkan dia nanti di padang mahsyar di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Nah, buta di sini apakah memang buta, tidak bisa melihat atau matanya terkatup? Apakah demikian, Bapak dan Ibu, ya? Nah, di sini mungkin bisa kita pahami buta di sini bukan berarti buta tidak bisa melihat sama sekali, ya, karena kalau dia buta, tentu nanti dia tidak bisa menyaksikan berbagai pemandangan yang menakutkan di hari kiamat. Tetapi yang dimaksud dengan buta di sini adalah buta tidak dapat menemukan hujah-hujah, tidak dapat menemukan hujah-hujah, eh, apa namanya, alasan-alasan yang kuat yang bisa dijadikan untuk melindungi diri dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka buta. Jadi bukan buta fisik, Bapak Ibu, ya, tapi buta dari melihat hal-hal yang bisa mereka jadikan sebagai hujah untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu di ayat yang terakhir, qala rabbi lima hasyartani a'ma.
wa qad kuntu basira. Mereka berkata kepada Allah nanti di hari kiamat, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau himpunkan kami, engkau bangkitkan kami dan engkau himpun kami dalam keadaan buta. Dan sekali lagi bukan buta, buta tidak melihat ya, tapi buta hatinya, buta pandangannya dari melihat hal-hal yang bisa mereka jadikan hujjah untuk menyelamatkan diri. Wa qad kuntu basira. Padahal dulu dunia aku bisa melihat. Dia dulu bisa melihat berbagai macam bukti-bukti kekuasaan Allah. Dia dulu bisa melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya, sebagaimana dia bisa melihat pula dengan mata mata panca inderanya. Tapi kenapa sekarang di akhirat ini kami terasa seperti orang yang buta, yang tidak bisa menemukan hujjah-hujjah yang dapat menyelamatkan diri kami. Nah, demikian Bapak dan Ibu, wallahu a'lam bishawab ya. Tadabbur daripada ayat-ayat yang kita tadi baca, ayat 114 sampai 125. Mudah-mudahan ada hikmah, ibrah, dan manfaat dari apa-apa yang kita tadaburi pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridhai kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.